Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumi yusyarul insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmin amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, hari Senin tanggal 15 Oktober 2024 masih. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat ini kita bisa mensyukurinya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dua nikmat ini memang sering dilalaikan oleh manusia sehingga tidak dipergunakan menuju daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masih lalap dalam tidurnya ketika muazzin menyampaikan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ia sebenarnya mendengar apa yang disampaikan oleh muazzin, namun hatinya tertutup. Maka bersyukurlah kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terpanggil untuk menunaikan ibadah sholat subuh kita tadi, dan kita awali daripada sholat qabliyah. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia daripada isinya. Begitu mulianya keutamaan sholat subuh kita. Dunia dan semua isinya itu lebih mulia ketika kita mengerjakan sholat qabli subuh, apalagi sholat subuhnya. Nikmatani makabunun fiha kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Saudaraku rahimakumullah. Namun kita juga tidak boleh melupakan daripada nikmat yang paling indah dan mulia, yaitu nikmat iman dan Islam, sampai saat datangnya Israel mencabut nyawa kita. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan tercela dengan kebaikan, sebab hal itu akan dapat meleburkan. Dan wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang hakikat iman. Iman bukan hanya sekadar kita yakin, percaya, namun kita harus bagaimana buktikan iman itu. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dengan melakukannya dengan sesuatu amalia dalam perbuatan kita. Hal ini kami anggap sangat penting sebab iman merupakan pondasi atau dasar untuk bagaimana kita bisa ada rasa penyerahan diri kita kepada Azza wa Jalla. Setiap waktu sholat kita sering membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku,
hidup dan matiku hanya untuk Allah yang saat menguasai seluruh alam dan tiada sekutu baginya. Karena itu aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di samping itu jamaah rahimakumullah, iman juga merupakan bentuk pengakuan kita atas ekstensi Tuhan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. Kita bersaksi, kita berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini ikrar kita. Namun anehnya, terkadang kita sendiri tidak mampu menggali ke dalam makna yang terkandung dalam kalimat syahadat tersebut. Kita hanya bisa melafalkan semata tanpa diresapi, dirasa oleh hati kita, kalbu kita. Hal itulah yang melatar belakangi mengapa kita harus bagaimana memahami hakikat iman itu. Iman menurut bahasa, sebagaimana saya sampaikan tadi, bukan sekedar percaya, bukan sekedar yakin, tapi al-imanu wa tasdiqul jazimul makrunun bi'id'ani nafsin wa kabuliha wa isti'lamiha. Iman adalah membenarkan dengan pasti yang disertai dengan pengakuan jiwa, penerimaan dan penyerahan. Dengan demikian maka iman tidak hanya cukup kita percaya pada Allah, seperti kita percaya rukun iman yang 6 itu, tetapi bagaimana kita laksanakan dengan perbuatan kita. Makanya Al-Imam Al-Ghazali secara terperinci mendefinisikan iman sebagai pengetahuan seseorang hamba hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang tunggal, yang sendiri, tempat bergantung segalanya dalam zatnya, dalam sifatnya. Tiada yang lain disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menyamainya. Dan sifatnya tidak bisa diterkah. Tidak pula berserikat dalam kemahakuasaannya. Tidak baru dalam sifatnya. Tiada pernah berubah pada permulaannya, baik qadim, begitu juga ujung keabadiannya. Maka jelas dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku jamaah subuh rahmatullah, seandainya kita ditanya oleh orang ateis atau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah untuk membuktikan keesaannya, bagaimana kita menjawab? Apakah kita mampu membuktikan? Sebagai seorang muslim sejati, kita harus mampu menjawabnya, sekaligus membuktikan keesaan Allah. Untuk itu mari kita simak pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fiha alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi hancur binasa. Sebab itu Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Mari kita perhatikan jemaah rahimahullah, pernyataan Allah dalam surah Al-Anbiya ini ditegaskan kalau seandainya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan hancur binasa. Penegasan Allah tersebut secara logika dapat kita pahami bahwa seandainya ada dua Tuhan, maka seluruh jagat raya ini hancur. Maka sangat mungkinkah adanya kontradiksi keputusan di antara keduanya. Dan ini mustahil bagi Tuhan untuk berbuat demikian. Sebab Tuhan
munazzahum an sifat an nuqs, bersih dari segala macam sifat atau kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan. Bukti lain misalnya dapat kita temukan pada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mencari Tuhan, sebuah proses perjalanan yang sangat panjang. Pertama-tama beliau menyangka bahwa bintang gemintang adalah Tuhan yang patut disembah. Tetapi tak kala bintang gemintang itu hanya sebentar saja hilang lenyap, maka beliau berkesimpulan mustahil bagi Tuhan untuk lenyap. Selanjutnya beliau melihat rembulan yang bersinar terang, dia pun menyangka itu Tuhan. Tapi itu juga sementara saja. Maka dia tidak yakin. Selanjutnya di siang hari dia lihat matahari. Matahari pun pada akhirnya tidak ada. Ketika sudah waktunya berarti ini bukan Tuhan. Maka puncak dari pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim menemukan sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhan. Demikian inti ajaran Tauhidullah yang selalu mengajarkan kita keimanan yang benar. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abu A'la al-Maududi bahwa Tauhid urat akar Islam, dasar dan intisarinya. Oleh karena itu sesuai dengan posisi ajaran Tauhid yang demikian vital dalam Islam, maka tindakan pelanggaran terhadap prinsip Tauhid ini dikutuk keras dalam agama kita, agama Islam. Saudaraku rahimakumullah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, perlu pahami, tanamkan dalam hati saudara kita yang paling dalam, bahwa hakikat iman sebenarnya adalah bagaimana memantapkan diri kita untuk betul-betul bahwa tiada Tuhan disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jauh daripada ancaman Allah bagi siapa saja yang mempersekutukannya. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, marilah kita senantiasa menjaga keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita, agar jangan sampai kita lepas keyakinan daripada godaan dunia, apalagi di akhir zaman ini yang penuh fitnah. Hanya imanlah yang bisa menjaga kita. Kami mengajak kepada seluruh hadirin jamaah rahmatullah, marilah kita terus berdoa kepada Allah agar selalu menetapkan iman dan Islam di hati kita sampai nyawa lepas dari raga. Amin amin ya mujibas sayin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rajulallahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa abil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبين ربي وفر أنت الراحم لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اهدنا بالإيمان وأمنا بالإيمان وخرج من الدنيا والجنة دار السلام. اللهم افتح علينا وانشر علينا برحمتك الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Warjina tamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi alihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Wabillahi taufiq was sada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.